Sepanjang Oktober 2022, dunia berduka atas 4 tragedi berdarah yang menelan korban ratusan jiwa. 1 Oktober 2022, peristiwa pilu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kericuhan pasca pertandingan Arema dan Persebaya yang berbuntut penembakan gas air mata oleh polisi mengakibatkan setidaknya 135 orang tewas berdesakan. Di ibu kota Somalia, Mogadishu, lebih dari 100 orang tewas dan 300 orang lainnya terluka akibat serangan bom mobil pada tanggal 29 Oktober 2022. Di hari yang sama, perayaan Halloween di Seoul, Korea Selatan berujung duka. 154 orang dilaporkan tewas, sedangkan 149 luka-luka. Tragedi ini terjadi saat ratusan ribu pengunjung Itaewon menumpuk di salah satu gang kecil yang padat. Minggu 30 Oktober 2022, sebuah jembatan penyeberangan di negara bagian Gujarat, India Barat runtuh dan jatuh ke sungai. Tragedi ini menyebabkan 132 orang tewas seketika. Yang terakhir, pada November 2022, gempa bumi dengan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat yang mengakibatkan ratusan korban berjatuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi kita saksikan dalam informasi pengantar, di penghujung Oktober hingga awal November, begitu banyak tragedi yang memakan korban jiwa. Mulai dari tragedi Kanjuruhan hingga gempa di Cianjur, Jawa Barat, lalu di mancanegara ada tragedi Itaewon hingga bom mobil di Somalia. Tragedi yang menyebabkan lebih dari 100 jiwa melayang. Kematian adalah takdir manusia, namun bagaimana kita mempersiapkannya. Hari ini Gapai Kemuliaan akan mengangkat topik tersebut. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Baiklah, langsung saja kita tanyakan topik hari ini kepada Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai Faiz. Pak Kiai, seperti yang tadi kita saksikan di paket pengantar, ada tragedi kemanusiaan yang memakan ratusan korban jiwa. Bahwa kematian dan juga kelahiran, layaknya kelahiran adalah fenomena kehidupan manusia. Nah, ini bagaimana kemudian umat muslim harus memahami hal ini? Ya. Kematian itu memiliki makna. Makna sebagai nasihat buat kita yang masih hidup. Kita bisa membayangkan bahwa kita yang hari ini hidup, kita tidak pernah tahu kapan kita akan mengakhiri kehidupan ini. Manusia secara fitrahnya itu paling tidak suka bicara tentang kematian. Kita misalnya dulu pernah membaca syair ya, karangan penyair terkemuka di Indonesia, Hairil Anwar. Judulnya itu Aku Ingin Hidup 1000 tahun lagi. Itu fitrah manusia, bukan cuman Hairil Anwar yang ingin hidup 1000 tahun. Bahkan Nabi Adam ini, bapaknya manusia, itu kan di surga digoda sama iblis kan dengan godaan tidak mati. Nabi Adam tuh digoda berkali-kali tapi tidak pernah mempan. Tapi begitu iblis mengatakan di dalam Al-Quran, Adam, hal aduluka, mau nggak kamu saya tunjukkan ala syajaratil khuldi, kepada pohon keabadian yang memakan buah itu dia akan hidup abadi. Itu Nabi Adam tergoda karena pada dasarnya semua orang itu ingin hidup selama-lamanya. Dan semua orang itu paling khawatir dengan yang namanya kematian. Padahal kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kita dalam hidup ini, Mbak Eva bisa punya banyak cita-cita, bisa punya banyak keinginan. Ada orang dari kecil misalnya cita-citanya jadi dokter. Tapi belum tentu kan nanti jadi dokter, bisa jadi pasien. Ada orang cita-citanya jadi presiden, mungkin hanya sebatas menjadi lurah, camat dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang paling harus kita yakini itu akan terjadi. Apa itu? Kematian. Maka di dalam Al-Quran, Allah itu menggunakan kata-kata yakin. Yakin itu kan sesuatu yang pasti. Itu untuk mengganti diksi al-maut, kematian.
Kata Allah di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka. Kamu beribadah kepada Tuhan itu hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kamu yakin, bukan yakin Allah itu Tuhan saya. Tapi sesuatu yang pasti yakin terjadi itu kematian. Karena kematian itu adalah keniscayaan dan kepastian buat semua orang. Orang sekarang Mbak Eva, kalau kita lihat ya di masa modern ini, kan berusaha lari dari apapun. Ada panas, manusia lari dengan menciptakan AC, pendingin. Ada jarak yang begitu jauh, yang dulu mungkin memisahkan kehidupan umat manusia. Hari ini ada alat telekomunikasi, ada alat transportasi yang mendekatkan jarak semua orang. Ketika ada begitu banyak penyakit, manusia berlomba-lomba di industri farmasi untuk menemukan obatnya. Tapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia, Allah ciptakan yang namanya kematian. Kematian itu tidak ada rumusannya, tidak ada abjadnya. Kalau ada abjadnya, kasihan yang hurufnya A, dia duluan. Enak yang hurufnya Z, belakangan. Nggak ada rumusannya. Nggak ada rumusan tua, nggak ada rumusan muda, nggak ada rumusan sehat, nggak ada rumusan sakit. Tidak juga dibatasi dengan tempat. Di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut. Kalau sudah waktunya mati, mati. Wa in kuntum, kata Quran, sekalipun kamu ada fi burujin musayyadah, di dalam benteng yang kokoh. Tapi malaikat pencabut nyawa pasti akan sampai. Oleh karena itu, dalam agama, kematian itu digambarkan seperti tamu yang akan datang ke rumah kita. Kita nggak perlu tanya kapan tamu itu datang. Pertanyaannya, apa yang kita persiapkan kalau tamu itu akan datang ke rumah kita. Mati itu pasti terjadi. Kapannya kita tidak tahu. Pertanyaannya adalah, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Nah itu dia Kiai. Kalau kemudian tadi disampaikan doa yang diinginkan adalah doa untuk hidup 1000 tahun lamanya. Tapi hidup selama 1000 tahun lamanya ini apakah kemudian bisa mempersiapkan itu? Apa yang kita siapkan pada saat kita harus menghadapi di saat takdir kematian itu memang sudah kita harus hadapi? Kata agama, kematian itu kan yang menjadikan orang itu bisa baik atau bisa buruk. Dalam artian begini, kalau kita selalu mengingat kematian, maka kita pasti menjadi orang yang baik. Ketika dia ada dalam keluasan dunia, punya uang yang banyak, harta yang melimpah, ketika dia ingat bahwa dunia ini adalah rumah singgah, kata Rasulullah itu kun fid dunya, jadilah kamu di dunia itu ka'annaka gharibun, kayak orang asing. Orang asing kan wisata ke Indonesia. Dia betah, nyaman di Bali misalnya. Tapi cepat atau lambat dia pasti pulang ke rumah asalnya. Kamu di dunia ini kata Nabi kayak gharib, kayak orang asing. Atau abirus sabil, orang yang sedang melintas. Saya bisa melintas jauh pergi dari Indonesia. Saya melihat kota Singapura, saya mungkin ke Eropa, saya mungkin ke Amerika. Tetapi pasti saya akan kembali ke rumah saya di Jakarta. Nah, sama dengan kehidupan manusia. Sepanjang apapun dia harus ingat bahwa pada waktunya dia akan kembali. Pertanyaannya, dia kembali sebagai anak yang baik atau dia kembali sebagai anak durhaka? Kalau ada orang pergi dari rumah Mbak Eva kan, ketika dia kembali ke rumahnya, kalau dia keluar dari rumah itu baik-baik, sebagai anak yang berbakti, dia ingin berpendidikan tinggi, dia ingin memiliki cita-cita sehingga ketika dia kembali menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Atau saat dia pergi karena kedurhakaannya, karena benci dengan orang tuanya, karena diminta menjadi anak yang baik, tidak mau, disuruh sekolah nggak mau, akhirnya dia pergi jauh. Nah, saat dia kembali ke rumah orang tuanya, pasti perlakuannya kan akan berbeda. Antara anak yang pergi dengan tujuan yang baik, membawa cita-cita yang baik, dengan orang yang pergi dari rumah itu dengan membawa perilaku yang tidak baik.
Baik, tentunya kita semua umat muslim ingin menjadi anak yang Ingin baik menjadi anak di yang saat baik. kita harus pulang ke rumah kita. Kita akan bahas lebih jauh lagi soal Ya. bagaimana caranya kita menjadi anak yang baik saat kita pulang ke rumah, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Gapai Kemuliaan, masih bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai Haji Faiz, nanti bagaimana kemudian di saat kita ini pulang, kita menjadi anak yang baik? Atau mungkin bisa diistilahkan pada saat kematian ini kita mendapatkan husnul khotimah. Husnul khotimah. Gitu. Husnul khotimah itu kan diraih dengan amal soleh. Kata guru saya dulu, kita tidak pernah bisa memilih dari rahim siapa kita lahir. Tetapi kita bisa memilih dengan cara seperti apa nanti kita kembali kepada Allah. Dulu ada nasihat, kata orang ahli hikmah itu, ketika kalian lahir, kalian itu disambut dengan tawa oleh orang sekelilingnya. Sementara bayinya lahir itu kan dalam keadaan menangis. Nanti berjuanglah dalam hidup ini agar saat kita meninggalkan dunia, kita ditangisi oleh orang di sekitar kita. Tetapi kita tertawa karena kita membawa amal soleh yang cukup banyak. Oleh karena itu, ketika kita ingin meraih kehidupan yang bahagia, ya kita harus tahu bahwa diri kita ini sebagai seorang abdun dalam Quran itu. Bahasa Allah kepada manusia itu abdun, hamba. Hamba itu kalau kita ingat di masa lalu ada hamba sahaya, budak, itu tidak memiliki apa-apa. Yang dia miliki itu adalah milik tuannya. Kalaupun ada di tangan dia, itu sebagai amanah dan titipan. Maka dulu di Indonesia ada kiai yang sangat terkenal ketika berbicara, namanya Kiai Zainuddin MZ. Itu punya tamsil, perumpamaan, bahwa orang hidup di dunia itu, kata beliau, seperti tukang parkir. Kalau kita ke mall, mobil kita kan dibawa sama tukang parkir. Mobil yang dia bawa itu kan beragam. Boleh jadi Toyota, boleh jadi Mercedes. Mungkin pada masa tertentu dia bawa mobil 2 pintu. Mobil sport yang harganya miliaran. Tapi tukang parkir itu kan nggak pernah sombong. Ketika dia membawa mobil-mobil itu, baik mobil yang sangat mahal ataupun mobil yang biasa saja, si tukang parkir tahu itu bukan mobil saya. Tapi dititipkan kepada saya untuk saya parkirkan di tempat yang baik, supaya mobil itu tidak kemudian tergores, tidak hilang. Maka ketika tuannya datang, dia akan menyerahkan mobilnya kan. Kalau mobilnya dalam keadaan bagus, ya tidak ada lecet, kaca spionnya ada, boleh jadi orang pemilik mobil tadi akan memberi tips kan kepada si tukang parkir itu. Kenapa? Karena dia menjaga titipannya dengan baik. Sebaliknya kan, kalau begitu mobil diambil oleh yang pemiliknya, tiba-tiba bannya misalnya kempes, kaca spionnya hilang, pemiliknya kan pasti marah. Itu yang pertama. Yang kedua, tukang parkir itu ketika memarkir mobil yang mewah kan tidak akan pernah sombong. Kalaupun dia selfie di dalam mobil itu dan dia posting di Instagram, orang tahu kan kalau itu mobil orang. Nah, perasaan tidak pernah memiliki dan semua yang dimiliki itu adalah titipan dari Allah. Itu adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dalam hidup. Sehingga setiap orang itu merasa bahwa apa yang menjadi takdirnya, apa yang menjadi bagian dari Allah untuk dia, menjadi pejabat, menjadi orang berharta, menjadi ilmuwan, bahkan menjadi ulama, itu semua adalah titipan Allah yang kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya atas apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Nah, ketika kesadaran ini lahir, maka kemudian
ada tumbuh keinginan untuk menjadi orang yang baik dalam menjaga amanah. Itu juga rahasianya nih. Kenapa kita di dalam sholat itu wajib baca surah Al-Fatihah. Misalnya Mbak Eva hafal Qur'annya banyak, nggak boleh langsung baca surah Al-Baqarah, sekalipun itu surah yang paling panjang. Iya. Dia harus baca Al-Fatihah dulu. Kenapa? Karena ini dikatakan Ummul Qur'an, induk Al-Quran. Kenapa induk Al-Quran? Karena setiap ayat dalam surah Al-Fatihah itu mencerminkan hakikat kehidupan manusia. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ayat Quran yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Malik itu bisa diartikan penguasa, bisa diartikan pemilik. Yaumaddin itu hari kiamat. Allah di dalam surah Fatihah berfirman, saya ini kata Allah adalah penguasa dan pemilik hari kiamat. Padahal hari itu kan bukan cuma hari kiamat. Ada hari Senin, ada hari Selasa, tapi Allah tidak mengatakan saya ini pemilik hari Senin, saya ini pemilik hari Selasa. Enggak, supaya orang tuh ingat Mbak Eva, bahwa hidup itu bukan cuma di hari Senin, hidup itu bukan cuma di hari Selasa, hidup itu bukan di sini dan hari ini, tapi hidup itu di sana. Dan di masa yang akan datang ada satu hari yang bukan Senin namanya, bukan lagi Selasa, tapi namanya hari kiamat. Kita bisa bayangkan seandainya orang itu menjaga sholatnya, rajin membaca surah Al-Fatihah, maka dia akan selalu ingatkan begitu subuh Maliki Yaumiddin. Oh iya ya, ada hari kiamat. Yang mau nakal pagi itu nggak jadi. Nanti begitu dia lalai sebentar, ketemu banyak orang, ketemu dengan kehidupan yang bersifat duniawi, diingatkan lagi kan waktu sholat duhur, oh Maliki Yaumiddin, ada batasan saya hidup ini. Saya mungkin hidup di hari Senin, saya mungkin hidup hari Selasa, saya punya kemungkinan hidup bahkan di hari Jumat. Tapi nanti semua hari ini akan saya akhiri kan, untuk bertemu dengan yang namanya hari kiamat itu. Itu adalah kuncinya kematian. Jadi kalau kita selalu konsisten seperti ini, itu insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Nah, itu dia Pak Kiai. Kalau kemudian kita harus mengingat hari kiamat. Iya. Kemudian tadi Pak Kiai mengatakan di saat lahir, lahir bayi menangis, kemudian disambut dengan penuh tawa. Tapi di saat meninggal, dilepas dengan tangisan begitu ya. Nah, salah satunya juga pada saat bertakziah biasanya disampaikan bahwa ini adalah momen untuk mengingat kematian. Betul. Nah, mengapa kemudian umat muslim itu perlu untuk mengingat kematian? Ya, karena dengan mengingat kematian dia punya rem yang pakem dalam kehidupan ini. Saya punya satu cerita Mbak Eva, dulu saya pernah kuliah gitu ya. Ketika kuliah ya seperti banyak mahasiswa, keuangannya kan naik turun ya. Pada satu ketika kita itu dalam kondisi keuangan yang terbatas di luar negeri. Kemudian ada teman saya yang hidupnya itu lebih banyak main daripada sekolahnya. Tapi pada hari itu dia katakan yuk kita jalan, sama-sama nggak punya uang, sudahlah kita cari refreshing keluar. Jalan kita di sekitar kampus. Ketika berjalan tiba-tiba ada orang yang meninggal gitu ya. Karena ada orang meninggal, ada orang kematian. Tiba-tiba dari dalam rumah tuh ngelihat kami berdua. Dikatakan kalian itu ngerti belajar agama. Oh iya, bisa dong ngafani orang meninggal. Saya yang belajar tapi belum pernah mengkafani orang meninggal gitu loh. Saya nggak berani bilang iya. Tapi teman saya mohon maaf ya, itu agak bandel. Ya mudah-mudahan teman saya juga menyaksikan acara ini. Dia langsung bilang iya Mbak Eva. Saya tanya kenapa iya? Kamu lihat, ini yang meninggal ini orang kaya katanya. Dia berharap atas jasanya nanti kita akan diberikan upah gitu ya. Maka terjadi apa yang terjadi. Kita mandikan, kita yang mengkafani. Teman saya itu secara serius ya, bahkan ikut menyolatkan. Setelah selesai menyolatkan jenazah itu, yang punya rumah itu memang orang kaya. Kami diberi uang yang kita nggak pernah membayangkan pegang uang itu di masa mungkin era 90-an gitu ya. Dikasih dengan mata uang asing yang terkenal lah. Kita saku, kita seneng banget. Saya bilang sama teman saya, hari ini kita nggak kelaparan lagi, ayo kita bisa makan yang enak. Kita balik dulu ke asrama, ke kampus, kemudian mandi, bersih-bersih di asrama. Saya tunggu teman saya itu di kamar saya. Dia nggak datang-datang.
Begitu nggak datang-datang, saya panik gitu. Ini kenapa? Kan kita sudah punya uang. Saya datangi ke kamarnya, dia belum persiapan apa-apa. Masih dengan baju yang kotor tadi. Saya katakan, kita nggak jadi nih makan ke rumah makan A misalnya. Kata teman saya, nggak usah lah, kita masak mie aja. Saya bilang, kalau kita harus masak mie, kan kita nggak perlu capek-capek kayak tadi. Tapi teman saya yang biasanya bercanda, itu mukanya dingin, Mbak Eva. Maka saya biarkan. Kemudian subuh yang biasanya bangunnya telat, dia bangun lebih dulu dari saya. Mengajak pergi ke masjid, bahkan hari itu dia tidak masuk ke kuliah. Dia ada di masjid dan berzikir. Hidupnya itu berubah betul. Saya mau nanya, tidak pernah dijawab, cuman senyum. Tapi namanya manusia, imannya itu kan naik turun ya. 3 bulan setelah itu kembali lagi ke asalnya. Maka ketika dia sudah banyak ketawa, bercanda, saya tanya tuh Mbak Eva, kenapa dulu kok kayak gitu gitu loh. Dia jawab, ya gimana nggak berubah hidup saya. Itu orang kan orang berpangkat, orang yang punya kekuasaan. Tapi hari itu kita mandikan diem aja. Kita kafani ya diem aja, kita gotong ke kuburan. Bahkan saya yang masuk ke liang kubur, saya yang membuka tali ikatan jenazah itu, saya lihat mukanya, saya baringkan ke arah kiblat, kemudian saya kasih papan untuk menahan badannya supaya tetap ke arah kiblat. Kemudian habis itu kita timbun dengan tanah. Saya hari itu menyaksikan betul sejatinya kehidupan seperti itu. Maka itu memberikan dampak buat teman saya yang kayak gitu. Sayangnya setelah itu dia nggak pernah ke kuburan lagi, Mbak. Jadi setelah 3 bulan ya kembali lagi. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, itu harus seimbang. Kita boleh melihat televisi, tidak dilarang. Kita melihat indahnya Indonesia, silahkan. Tapi sekali-kali ke kuburan dan sekali-kali melihat sakaratil maut, melihat akhir kehidupan setiap orang. Kalau kita rajin seperti itu dan hidup secara seimbang, itu kita akan mempunyai dorongan positif untuk selalu ingat bahwa hidup tidak cuma di sini, sekarang dan hari ini, tapi untuk di sana dan di masa yang akan datang. Hiduplah layaknya seperti tukang parkir begitu ya, Pak Kiai. Betul. Baiklah, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Gapai Kemuliaan. Iya, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Dan sebagai penutup, Kiai Faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Sekaligus saya Eva Yunizar undur diri, sampai bertemu pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini cuma sekali, maka hiduplah yang bermakna. Isi kehidupan dunia ini dengan amal kebaikan. Laksana orang yang menanam tanam-tanaman di kebun yang akan dipetik kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi amal ibadah kita, senantiasa membersamai kita dalam perjalanan panjang di dunia ini untuk kelak bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.